Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan yang saya cintai, saya hormati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita semuanya untuk diberi kemudahan untuk istiqamah di atas iman dan Islam. Amin. Kemudian saya selaku khatib pada Jumat yang penuh berkah ini, pertama kali sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat di dalam khutbah yang akan saya sampaikan, saya mengajak panjenengan semuanya untuk senantiasa mempertahankan dan berupaya menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tidak akan mengerti dan tidak akan pernah tahu kapan malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Al-maut min asrarillahi ta'ala. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan apa yang terjadi di esok hari, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerti kapan dia meninggal dunia di tempat mana. Barakallahu fikum. Ada seorang ayah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kemarin salat subuh. Kemudian anak kecil umur 2 tahun ya, bangun, anaknya mengikuti di belakangnya dan bapaknya tidak mengerti kalau anaknya mengikuti di belakang. Kemudian pada saat itu kemarin terjadi, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan yang sangat deras 24 jam berturut-turut tidak pernah berhenti. Akhirnya terjadi banjir. Kemudian qaddarallahu ma syafa'al, anak tersebut terpleset, kemudian terbawa arus banjir dan masuk ke got. Umur sekitar 2 tahun. Terjadi di daerah Kroya. Kita akan katakan itu semuanya memang hanya sebab, tapi tentunya itu sudah garis takdirnya. Memang umurnya anak tersebut sampai di situ. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya kematian tidak ada yang mengerti, siapapun kita. Makanya tawaghit termasuk taghut dan harus diperangi. Apabila kita mendapati ada orang-orang yang mengaku mengerti perkara gaib dan mengerti tentang nasib seseorang, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang wajib kita peranginya, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Hadid
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ard." Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya, baik keburukan ataupun kebaikan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Allah akan takdirkan kehidupan manusia, kebaikan dan keburukan. Ya. Yaumun lak wa yaumun alaik. Hari ini Anda masih muda, besok Anda sakit. Hari ini Anda barakallahu fikum masih muda, besok Anda tua. Hari ini Anda sehat, besok Anda sakit. Hari ini Anda gembira, besok-besok Anda sedih. Itulah kehidupan manusia. Tidak ada kesempurnaan. Sehingga kehidupan dunia tidak Allah sifati dengan kehidupan fi'isyatir radiyah. Kehidupan semuanya senang. Hidup ini adalah sawang sinawang. Barakallahu fikum. Ada orang memiliki harta, tetangganya memandang, aduh enak temen ya. Orang tersebut ya punya harta banyak dan sebagainya. Ternyata dia mengendap penyakit yang kemudian makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, dilarang, makannya dibatasi, gerakannya dibatasi. Ada yang semacam itu. Barakallahu fikum, orang kaya melihat orang miskin, ya sehat bugar, barakallahu fikum penampilannya betul-betul tidak ada kendala, makan dengan lahap, dia pun ingin sepertinya. Ternyata orang miskin tersebut memikirkan untuk ekonomi istrinya dan anaknya. Ada hayatu dunia. Inilah kehidupan dunia. Tidak ada yang sempurna. Barakallahu fikum. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Di dalam surat Al-Anbiya, kami pasti akan mentakdirkan kalian keburukan dan kebaikan sebagai ujian untuk kalian. Wa ilaina turja'un. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita rasakan di dunia ini ada tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu qadamal abd hatta yus'al an arba'ah. Nanti tumitnya seorang hamba di akhirat tidak akan bergeser kecuali ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an umrihi mada afnah. Tentang umur dia dari mulai baligh sampai meninggal dunia, apa yang dia habiskan. Wa min malihi, tentang hartanya, min aina akhadah wa mada yunfiq. Harta yang dia dapati, dari mana dia pengambilannya dan bagaimana cara membelanjakannya. Barakallahu fikum. Jangan dikira orang-orang koruptor, orang-orang korupsi hidupnya itu bahagia. Lah. As-sayyi'at yatawalladu atau tatawalladu ila hizan wa ila sayyi'atil ukhra. Namanya kejelekan akan melahirkan kesedihan, akan melahirkan gundah-gulana dan akan menuntut berbuat kejelekan berikutnya. Barakallahu fikum, fulan bin fulan kaya raya tapi hasil korupsi. Hidupnya tidak akan pernah bahagia, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kemarin digegerkan berita, ya, ada seorang menteri keuangan, barakallahu fikum, di daerah sana, di sebuah negeri namanya negeri Napel atau Nopel, barakallahu fikum, diarak sama masyarakat, dicemplungkan ke laut, ke sungai, kemudian ditelanjangi dan sebagainya, sampai istrinya kebakaran di dalam rumahnya dan seterusnya. Ini bisa babi sayyi'atun ukhra. Namanya keburukan akan mendatangkan keburukan berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah coba-coba kita melakukan keburukan, karena keburukan akan menuntut keburukan berikutnya. Kama annal ajr yatawalladu bi ajril akhar. Sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Tadinya cuma sholat 5 waktu, atau tadinya cuma sholat malas-malesan. Ya. Kadang sholat, kadang tidak. Tapi kalau nggak sholat malu, izin sama tetangga, sama teman, kemudian sholat, kemudian setelah itu sergap sholat 5 waktu, sudah sergap sholat 5 waktu, kemudian ditambah sunnahnya, ditambah kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Hada huwal masyhud wa hada huwal waqi. Itu kenyataannya. Tapi ketika seseorang tersebut tadinya salat sergap 5 waktu, kemudian coba-coba mau meninggalkannya, males, lagi banyak pikiran, lagi repot,
tinggalkan 1 waktu. Sampai kemudian 2 waktu. Sampai kemudian 3 waktu. Sampai 5 waktu. Sampai kelihatannya di masjid cuma sholat Jumat. Sampai kemudian sama sekali Jumatan pun tidak dilakukan. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Ini proses namanya manusia demikian. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat, apa yang menimpa di muka bumi ini, baik keburukan ataupun kebaikan, atau kepada diri-diri individu kalian, semuanya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, kutiba maqadirul khalq. Kutiba maqadirul khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard biqadri 50,000 sanatin. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya nasib-nasib makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Barakallahu fikum. Catatan takdir kita semuanya sudah ditulis. Barakallahu fikum, fulan bin fulan akan tinggal di tempat ini dan meninggalkan di tempat itu, dan dia akan menikah dengan fulanah dan dia akan begini nasibnya. Semuanya sudah ada garis takdirnya. Afala nattaqilu 'alaiha. Kalau begitu kita pasrah saja. Ma minkum min ahadin illa kutiba lahu maq'adahu minan nari aw minal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah digariskan takdirnya apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nattaqilu 'alaiha. Berarti kita pasrah saja. Buat apa ikhtiar? Buat apa usaha? Toh kita tidak lepas dari ketentuan takdir. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan takdir min asrarillahi taala, termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak diberi ilmu tentangnya. Makanya manusia yang banyak tersesat, ini catatan penting, karena dia terlalu dalam memikirkan masalah takdir. Barakallahu fikum. Sampai ada yang mengatakan, itu orang yang berbuat maksiat itu kan sudah takdir, gak perlu diingkari, gak perlu dinasihati, toh takdir. Akhirnya dibebaskan. Mau dia tidak sholat, mau dia berbuat maksiat, mau dia berbuat apapun, takdir. Sesatlah dia. Barakallahu fikum. Ada orang barakallahu fikum minum khamar, berbuat zina, mencuri, kemudian saya berbuat demikian kan karena sudah takdir. Kalau Allah tidak mentakdirkan, saya kan tidak mungkin berbuat demikian. Maka dalla hadal qaum, maka manusia ini telah tersesat. Barakallahu fikum. Karena apa? Yatabahhar wa yata'ammaq wa yaqri fi ma laysa lahu ilm. Dia berdalam-dalam, terlalu membahas sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Makanya malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak berbicara kecuali setelah Engkau ya Rabb memberikan ilmu kepada kami. Banyak orang-orang yang lancang, ya. Tidak punya ilmu hanya karena punya kedudukan, hanya punya duit, kemudian memaksa-maksakan diri berbicara tanpa ilmu. Bukannya tanpa terhormat, bukannya tambah terangkat di bawahnya, tambah jatuh di hadapan orang yang mengerti. Oh, ini memang orang cari pamer, ini memang orang cari merek. Saya paham, dari kecil dia cari duit, bisnis, kerja, tidak mengerti ilmu agama. Kok kemudian masuk terlalu lancang dan berbicara masalah agama? Akhirnya dia sering menyampaikan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Ini hati-hati. Rahimahullahu ra'an ya'rif qadra nafsah. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu tentang kadar dirinya. Wailul liman lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka orang yang tidak mengerti kadar dirinya. Barakallahu fikum. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masalah takdir min asrarillahi taala, rahasia Allah. Sehingga ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqilu 'alaiha? Kalau begitu kami pasrah saja ya Rasulullah, karena toh semuanya sudah ditakdirkan. Apa kata beliau? I'malu falikulli muyassirin man yassarahu Allahu alaih.
Faqara an-nabi alaihi salatu wassalam, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. I'malu, beramalah kalian, semangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billahi wa la ta'zid. Bersungguh-sungguh apa yang memberikan manfaat untuk kalian. Sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh didik anak. Anaknya umur 7 tahun belum bisa baca Quran, pecot. Barakallahu fikum. Anaknya sudah umur 10 tahun, malah sholat 5 waktu, kampleng. Ya. Tapi ghair mubarriz, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas. Keplak baru sholat. Ini ajaran Islam demikian, zaman rahmat Allah. Ya. Nah, al-hifdu inda saghir kan naqsi 'alal hajar. Mendidik ketika usia dini seperti mengukir di atas batu. Wa idza rasakhta nasakhta, wa idza naqasta rasakhta. Apabila sudah digembleng anak tersebut, perkuat, karena dia akan menghadapi masa-masa yang lebih berat daripada kita. Barakallahu fikum. Zaman anak kecil kita gak ngerti namanya HP, gak ngerti namanya media sosial, ya. Barakallahu fikum, adanya lampu patromak, ya, listrik aja orang tertentu zaman 80-an 70-an. Barakallahu fikum, orang yang punya media itu hanya orang-orang tertentu, ya. Mainan-mainan masih manual semuanya. Barakallahu fikum, main dir dan seterusnya. Sekarang Allahul musta'an, umur 5 tahun, 7 tahun sudah disediakan dan disajikan HP. Barakallahu fikum. Dan orang bisa melihat semuanya. Dan ini kenyataan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang ini adanya. Namun barakallahu fikum, kalau kita sudah mempersiapkan anak keturunan kita dengan pendidikan yang matang, dengan ilmu agama yang kuat, tidak ada. Wa kullu babin masturun wa kullu tariqin masdudun illa tariqatus syariah. Kata para ulama, setiap pintu tertutup dan setiap jalan buntu, tidak ada solusinya kecuali ilmu agama. Gak ada. Menurut profesor ini, menurut saya, pendapat saya, kamu agamanya kafir. Mesti kamu akan menuruti apa yang diinginkan oleh hatinya. Menurut profesor, kamu belum sholat. Mesti kamu akan berbicara menurut selera dirimu. Barakallahu fikum. Karena seseorang akan berbicara sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, kapasitasnya. Sementara kata para ulama, setiap jalan buntu, setiap pintu tertutup, kecuali syariat Islam yang akan memberikan jalan keluar. Barakallahu fikum. Kalau anak kita dan keluarga kita ingin selamat, maka ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ada takdir demikian, ada likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian ketika luput dari kebaikan jangan putus asa. Kepengen negeri kita tuh makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepengen negeri Indonesia itu makmur, sejahtera, cari kerja mudah, rakyatnya makmur, tidak ada pajak, tidak ada apa. Karena pajak itu bukan ajaran Islam. Barakallahu fikum, itu upeti ajarannya orang-orang selain Islam. Barakallahu fikum. Tapi karena kenyataannya demikian, khalas kita hadapi. Barakallahu fikum. Tetap kita nggak boleh putus asa. Akhwanu fi din azzanallahu iyyakum. Terus bagaimana? Gak boleh putus asanya. Ya bunaya, ta'al. Wahai anakku, sini. Al-imamu adil, kata Amr bin As radhiyallahu anhu. Wahai anakku, sini. Memiliki pemimpin yang sejahtera dan adil dan saleh, khairun min matorin wabil. Lebih baik daripada hujan yang turun penuh dengan kebaikan. Hujan, daerah Sawangan hujan, Sokaraja nggak hujan, atau Purwokerto hujan, daerah Tegal nggak hujan. Namanya hujan demikian. Tapi kalau pemimpin yang adil, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk seluruh masyarakatnya kena semuanya. Makanya kata para ulama, kalau saya Fudail bin Iyad rahimahullah punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, saya akan doakan untuk kebaikan penguasaku. Barakallahu fikum. Karena ketika pemimpinnya adil, maka rakyatnya otomatis akan makmur dan sejahtera. Barakallahu fikum. Itu rumus pasti dalam agama.
1 tambah 1 menjadi 2, tidak ada bilangan yang lain. Barakallahu fikum. Wal asadul khitab khairun min imamuz zalum, kata Amr bin As radhiyallahu an ketika menasihati anaknya. Seekor singa yang lapar dan haus lebih baik daripada seorang pemimpin yang zalim. Singa paling 2 orang sudah cukup kenyang. Tapi pemimpin yang zalim, barakallahu fikum, jutaan orang akan kena efeknya dan seterusnya. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala an, kata beliau, al-imamuz zalum khairun min fitnatun tadub. Pemimpin yang zalim lebih baik daripada terjadi kerusuhan dan fitnah yang tidak pernah berakhir. Barakallahu fikum. Fitnah kalau sudah terjadi, naudzubillah. Ya, di Yaman ini pernah terjadi 4 bulan listrik nggak ada. Kemudian air susah. Anak kecil dunia main stres. Yang didengar suara bom sama tembakan. Perempuan-perempuan jadi janda semuanya. Barakallahu fikum. Peperangan zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Peperangan itu paling benci, paling tidak disukai oleh kalian. Barakallahu fikum. Maka jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak putus asa dengan keadaan. Artinya tetap berjuang dengan norma-norma yang ditentukan oleh syariat Islam, bukan menurut tata cara yang dicontohkan oleh orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah azanallah, itu tujuannya takdir, supaya kalian tidak putus asa ketika kalian mendapatkan kejelekan. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak sombong dan melampaui batas ketika kalian diberi kemakmuran, diberi kemudahan harta. Ada orang jamaah rahmat Allah dimudahkan rezekinya, ya, bisnis ini lancar, bisnis itu lancar dan sebagainya, kemudian semena-mena, sombong, melampaui batas, dan nanti suatu saat ini akan dicabut nikmatnya dari sisi yang lain. Barakallahu fikum. Itu salah satu hikmah beriman terhadap takdir. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum an yaj'alana minal mu'minina shadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Untuk bisa memiliki sifat di atas tadi tidak mudah. Tidak mudah kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman terhadap qadar dan qada baik dan buruknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ard, ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya kejadiannya dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah tentang perkara itu, maka hatinya akan tentram, hatinya akan tenang, hatinya akan gembira. Barakallahu fikum. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Banyak sekali kisah-kisah mereka, ya, suaminya meninggal, anaknya dua-duanya meninggal, bahkan dirinya ingin meninggal, yang pernah terjadi kepada Nusyaibah radhiyallahu anha. Dan juga banyak kisah-kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalam, anak yang tercintanya hilang, Yusuf alaihissalam. Dan juga banyak, innama buthi wa huzni ilallah subhanahu wa ta'ala. Saya mengadukan musibahku dan kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, ini peringatan untuk jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ketika kita sakit, ketika kita kesusahan, ketika kita kesulitan, cerita sama manusia. Illa lil alim liyastafi bihi fatwa au liwalidaini yadharu lakum marhumah. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah ketika kita sakit atau kesulitan atau kesempitan kepada hidup cerita, kecuali kepada orang berilmu, ingin tahu ilmunya, dan kecuali kepada kedua orang tua yang memberikan kasih sayang, dan yang ketiga yang paling penting hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita kepada yang lainnya, ya. Kadang-kadang ada orang terlalu polos, cerita kepada kakaknya,
cerita sama adiknya, cerita sama temannya, cerita sama tetangganya, diguyut tok. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwanu bidin azanallahu iyyakum. Jadi sekali lagi marilah kita sikapi apa yang terjadi di akhir-akhir ini dengan keimanan terhadap takdir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dan solusinya hanya kembali kepada agama Allah. Solusinya hanya bagaimana kaum muslimin dari mulai bawah salat, belajar agama. La yanzi'uhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi ini tidak akan Allah hilangkan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian wahai kaum muslimin taubat kepada agama kalian. Barakallahu fikum. Demi Allah, jamaah rahmat, secara rumus negeri Indonesia ini harusnya makmur, harusnya sejahtera, harusnya nikmat semuanya. Karena apa? Penduduknya mayoritas kaum muslimin. 85% penduduk Indonesia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Secara rumus pasti makmur dan pasti sejahtera. Sebagaimana yang Allah nyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya satu negeri penduduknya beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Barakallahu fikum. Ini rumusnya. Kenapa kok kemudian ya semakin kesini semakin sulit dan sebagainya? Ini tidak lain dan ini bukan karena sebab kita bermain terhadap agama kita dan tidak sungguh-sungguh dan tidak mempraktekkan ajaran Islam yang kita peluk. Barakallahu fikum. Maka tidak ada solusi untuk mengenaskan kesulitan ekonomi dan sebagainya kecuali kembali kepada ajaran Islam dan bertobat dan kembali untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang Allah datangkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khalasatul kalam, maka pertama adalah kita beriman kepada takdir, yang kedua sikapi dengan sabar, dan yang ketiga marilah kita kembali kepada ajaran Islam. Wa insyaallah taala ala inna nasrullahi qarib. Ketika kita sudah melalui demikian, ingat bahwa pertolongan Allah akan dekat pada kita. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesempitan pasti akan Allah datangkan berjuta-juta kemudahan apabila kita mendatangkan sebabnya di atas tadi. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum yaj'alana minal mu'minina sadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل هذا البلد بلد الإندونيسية بلدة طيبة ورب غفور. وآخر دعوتنا عن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.